atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan sebuah legenda terjadinya air putih. Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Taina Luhu dari negeri Luhu yang begitu bijaksana, baik dan berbudi pekerti Luhu. Suatu ketika Belanda menguasai negeri Luhu dan sekeluarga raja tewas dibantai Belanda, kecuali sang putri yang ditangkap namun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, ia diselamatkan oleh kerajaan lain yang bernama Suya. Sang putri diperlakukan layaknya keluarga kerajaan. Namun, ternyata putri Taina Luhu dihamili oleh para serdadu Belanda yang menangkapnya. Ia merasa tidak enak merepotkan Raja Suya dan melarikan diri dari kerajaan Suya. Sang putri Taina Luhu ingin hidup sendiri dengan keadaannya saat ini. Ia kabur dari istana Suya dengan menaiki kuda kerajaan dan pergi menyusuri hutan balantara yang dingin dan mencekam. Setelah berjalan jauh, akhirnya Taina Luhu kelelahan dan terjatuh dari kuda. Setelah istirahat, putri Taina Luhu pun melanjutkan perjalanan yang berbagai kejadian ajaib yang terjadi. Tempat ia beristirahat kini menjadi sebuah gunung yang bernama Gunung Nona. Kemudian pada saat ia memacu kuda dengan kencangnya, topi yang ia gunakan pun terbang tertiup angin. Namun pada saat akan diambil, topi tersebut berubah menjadi batu yang kemudian dikenal sebagai batu Capeu. Selanjutnya, sang putri terus menyusuri wilayah pantai Amasuhu dalam keadaan yang sangat melelahkan, dan akhirnya ia pun memutuskan untuk beristirahat dan minum pada sebuah mata air yang hingga kini dikenal sebagai air putih. Air putih berada di Pulau Seram, tempatnya Seram bagian barat. Perjalanan menuju tempat ini dengan kendaraan motor memakan waktu hampir 2 jam dari Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat. Objek wisata ini masih sangat alami. Bahkan untuk mencapai tempat ini kita harus menyusuri hutan dan menuju sebuah desa transmigrasi yang berpenduduk masyarakat suku Buton. Letak air putih berada di pinggir desa ini. Lama perjalanan dan kesulitan-kesulitan yang dia lalui sekejap terbayangkan ketika sampai di air putih. Sesuai kisah legenda dengan yang menyertainya, air putih adalah mata air yang berada tepat di pinggir pesisir pantai. Oleh karena itu, air tawar yang keluar dari mata air membentuk sebuah laguna dan bercampur dengan air laut yang asin dan hangat pada satu titik. Kondisi geografis air putih sangatlah unik. Sebuah laguna yang terletak menuju ke daratan dan membentuk sebuah sungai yang berakhir di lautan. Nan luas pantai, laguna, sungai, air asin, air tawar, dan pepohonan yang teduh menjadi satu di wilayah air putih ini. Warga sekitar biasa memanfaatkan air putih sebagai tempat bersantai layaknya sang putri Taina Luhu. Mereka biasanya mandi di laguna air putih dan berwisata di pantai yang berada di dekatnya. Bahkan dalam waktu-waktu hiburan, tempat ini akan ramai dikunjungi warga dan kios-kios dagangan pun akan bermunculan. Air putih memang belum banyak dikenal secara umum, tapi sudah menjadi tempat favorit bagi warga setempat untuk berekreasi. Kisah perjalanan sang putri Taina Luhu ini masih panjang dan setiap kejadian yang ia alami berikut tempatnya banyak menjadi nama tempat di Seram dan Ambon yang dikenal hingga kini. Kisah putri Taina Luhu ini menjadi sebuah cerita rakyat Maluku yang dikenal sebagai kisah Nenek Luhu. Bahkan keberadaan Nenek Luhu saat ini menjadi cerita mistik di mana sang nenek yang merupakan penjelmaan putri Taina Luhu akan muncul ketika hujan lebat dan ramai dikunjungi warga dan kios-kios dagangan pun akan bermunculan. Air putih memang belum banyak dikenal secara umum, tapi sudah menjadi tempat favorit bagi warga setempat untuk berekreasi.
Kisah perjalanan sang putri Tainalu ini masih panjang, dan setiap kejadian ini ia alami berikut tempatnya banyak menjadi nama tempat di sebuah seram dan Ambon yang dikenal hingga kini. Kisah Putri Tainaluhu ini menjadi sebuah cerita rakyat Maluku yang dikenal dengan sebagai Nenek Luhu. Bahkan keberadaan Nenek Luhu saat ini memang cerita mistik di mana sang nenek yang merupakan penjelmaan Putri Tainaluhu akan muncul ketika hujan lebat dan mulai menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Pesan moral dari legenda yang saya cerita adalah kemandirian yang dimiliki oleh seorang putri. Dan juga pesan dari legenda ini untuk anak-anak, pada saat hujan lebat anak-anak jangan keluar rumah. Sekian dan terima kasih.